Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy A06 5G ya, yang baru aja gua beli waktu promo 99 kemarin dengan harga 1,6 juta aja. Gua tuh beli HP ini karena di video review gua mengenai Samsung A07 ini, ada beberapa yang komen kalau A06 5G itu lebih worth it karena harganya tuh udah turun dibandingin kalian ngambil A07 dengan varian 6/128. Setelah itu gue coba cek marketplace lah, dan ternyata gue lihat memang harga HP ini tuh udah turun ya, sekarang di 1 jutaan aja. Dan secara spesifikasi waktu gue cek juga ternyata ini tuh banyak lebih unggul. Nggak banyak sih, paling ada beberapa, cuman menurut gue itu cukup penting. Tapi sebelum kita bahas itu, kita coba unboxing dulu aja kali ya, si A06 5G ini. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat kalau kita dapat kepala charger 25 watt ya, sama kayak kemarin waktu beli A07. Oke, jadi sebelum unboxing kita lihat dulu lah ya untuk spesifikasi singkat dari HP ini. Yang pertama, HP ini itu variannya di RAM 6 GB dengan storage 128 ya, udah sama-sama UFS juga kayak A07. Di sini untuk prosesornya pakai Dimensity 6300. Waktu gua cek-cek benchmark sih kurang lebih hasilnya masih cukup mirip dengan G99 ya. Untuk layarnya juga sama 6,7 inch HD+ dan juga pakai panel PLS ya. Refresh rate-nya juga di 90 Hz dan juga masih pakai modelan Infinity U atau water drop gitu. Kamera depan, kamera belakang ini juga sama, baterainya juga sama 5000 mAh dan juga punya IP rating di IP54. Oke, kurang lebih gitu untuk spesifikasi singkat dari A06 5G. Untuk kepala chargernya di sini nggak gue buka karena nggak bakalan gue pakai. Kita langsung buka HP-nya aja ya. Oke, seperti biasa ya, kalau unboxing Samsung itu cukup simple. Dapat kabel Type-C, panduan penggunaan, dan juga dapat SIM ejector. Ini semuanya gua simpen karena gua udah punya kabel C2C dan juga kepala charger 25 watt. Dan seperti biasa, sudah pasti bagian stiker emailnya gua lepas. Kalau kalian bingung, ini tuh sebenarnya boleh dilepas atau enggak, boleh dilepas kok ini. Jadi nggak usah takut buat ngelepas si stiker email. Oke, di sini kita lihat dulu dari desainnya. Untuk desainnya kurang lebih mirip ya dengan A07. Kalau di A06 tuh dia punya tekstur gitu ya di backdoornya. Sedangkan kalau di A07 dia kelihatannya kayak ada tekstur, tapi sebenarnya tuh dia pas dipegang-pegang gini tuh nggak ada tekstur sama sekali. Ya, secara bobot masih cukup mirip. Terus dilihat dari samping dia juga sama ya. Di bagian tombol-tombol sini udah ada key island, udah kayak A-series lainnya. Oke, jadi kayaknya kita fokus dulu aja ke A06. Oke, di bagian atas sini ada mikrofon. Seperti biasa Samsung walaupun di entry levelnya udah menggunakan dual speaker ya. Dual mikrofon maksudnya. Di sini udah ada mikrofon di bagian bawah dan di bagian atas ada audio jack juga, dan juga di bawah sini ada speaker yang speakernya itu mono. Oke, proses bootingnya cukup cepet. Di sini gua setting-setting dulu ya sampai masuk ke tampilan home screen. Oke, jadi HP-nya udah berhasil gua setup ya, dan ini adalah tampilan awal dari Samsung A06 5G. Gue belum install apa-apa, tapi gue udah connect ke internet. Jadi dia udah mulai kayak install atau update beberapa aplikasi bawaan. Untuk storage-nya yang kemakan, kalian bisa lihat di sini. Nah, untuk storage yang kepake kurang lebih 20 GB. Ini kayaknya dengan kondisi RAM Plus udah aktif nih. Ya, jadi di sini RAM Plus-nya udah makan 4 GB. Kalau kalian nggak aktifin, jadi kurang lebih untuk sistem awal kalian itu cuman kemakan 16 GB aja. Oke, jadi di sini gue bahas singkat aja ya. Kenapa A06 5G ini bisa dibilang lebih oke dibandingin si A07? Misalkan kalau kita bahas dengan varian yang sama ya, 6/128 dan juga dalam kondisi harga yang sama kayak gini. Yang pertama itu udah pasti dari konektivitas, di mana si A06 ini tuh udah 5G koneksinya, sedangkan untuk A07 dia masih 4G. Kemudian A06 itu tuh dia secara sensor dia lebih lengkap dibandingin A07. Kalian bisa lihat di sini kalau A06 dia punya sensor magnetik dan juga ada sensor gyroscope. Sedangkan di A07 ini nggak ada. Ini tuh cukup ngefek ya ke beberapa penggunaan. Misalkan untuk sensor magnetik dan gyroscope, itu kalau kita pakai Google Maps, di A07 ini tuh dia posisinya sering kurang akurat. Misalkan gua lagi ngadep ke depan, tapi di Google Maps itu gua madepnya ke belakang. Sedangkan kalau di A06 ini harusnya bisa lebih akurat dibandingin ini. Terus kalau kita main game, misalkan game kayak PUBG gitu, karena HP ini ada gyroscope, jadi kita bisa manfaatin gyroscope di HP ini buat aim-aim gitu. Dan satu lagi, untuk sensor gyroscope ini juga bisa ngebantu buat fitur stabilisasi di videonya ya. Makanya kalau kalian lihat di bagian kamera,
di A07 ini tuh di bagian video kita nggak bakalan nemuin stabilisasi di bagian pengaturannya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, kalau di A06 5G itu bisa kita aktifin stabilisasi videonya, sedangkan di A07 dia nggak ada opsinya. Oke, paling itu aja sih untuk perbedaan yang gua tahu ya. Kalau ada yang kelewat gitu, kalian boleh bantu juga sharing di kolom komen. Ya, walaupun begitu sebenarnya A07 punya beberapa kelebihan juga lah, walaupun nggak sekrusial di A06 ya. Yang pertama, secara ketebalan, si A07 tuh dia lebih tipis dibandingin si A06. Ya, walaupun waktu gua pegang sih nggak gitu berasa ya di tangan gua. Dua-duanya masih berasa cukup tebal. Terus secara bobot, keduanya mirip. Dan kelebihan satu lagi itu ada di bagian software update, dimana untuk A07 dia dapat 6 kali atau 6 tahun update security patch dan juga Android update. Sedangkan di A06 5G ini dia cuma dapat 4 tahun Android update dan juga 4 tahun security patch update. Udah sih, paling itu aja ya. Kalau dari prosesor dia keduanya cukup mirip, ya masih cukup oke buat penggunaan daily. Terus kalau kalian ngomongin untuk multitasking, karena di sini unit gua yang A074GB itu kewalahan banget sih kalau buat multitasking. Terus dipakai buat main beberapa game kayak PUBG itu juga kerasa kurang nyaman karena frame rate-nya sering banget drop, apalagi kalau lagi war gitu. Jadi itu juga salah satu alasan gue beli si A06 5G ini. Gue pengen ngerasain lah untuk HP entry level Samsung kalau RAM-nya 4GB itu seenak apa. Karena sebenarnya di A07 ini dengan RAM-nya 4GB untuk aplikasi harian sebenarnya masih cukup oke lah. Buat buka tutup aplikasi itu masih cukup cepat ya. Cuman aja kadang berasa ada kayak stuttering gitu karena mungkin RAM-nya dia terlalu penuh. Jadi ganggu user experience lah dalam penggunaan harian. Jadi gue coba beli HP ini buat ngeliat dengan RAM-nya yang 6GB apakah itu bisa jadi opsi yang lebih menarik untuk misalkan update sampai 4 tahun ke depan. Harusnya sih bakalan lebih oke lah dibandingin kalian ambil yang varian 4GB ini untuk update 6 tahun ke depan. Kecuali nih ya, budget kalian emang mepet banget, mentok banget di 1,3 gitu. Kalian nggak ada opsi lain. Ya pilihannya cuma di A07 dengan varian RAM 4GB, storage 64 aja. Sedangkan kalau kalian punya budget lebih dan ada rencana untuk ngambil si A07 dengan varian RAM 6GB storage 128, ya saran gua sih ngambil ini aja, ngambil A06 5G aja, karena dia punya kelebihan-kelebihan yang udah tadi gua sebutin. Oke, kurang lebih kayak gitu aja ya untuk perbandingan singkat antara kedua HP ini. Kayaknya gua nggak perlu buatin video perbandingan khusus lagi kali ya antara kedua HP ini. Atau masih mau dibikin, kalian boleh tulis aja di komen perlu atau enggaknya. Yang pasti HP ini bakalan gua review untuk beberapa minggu pemakaiannya, paling seminggu pemakaian, karena gua pikir juga kurang lebih mirip-mirip aja. Mulai dari fitur, kualitas layar. Paling yang gua penasaran itu ada di daya tahan baterai, karena untuk daya tahan baterai itu kita nggak bisa lihat spesifikasi di atas kertas ya. Walaupun sama-sama 5000 mAh, bisa jadi ini lebih awet ataupun ini lebih awet. Jadi kayak gitu aja. Oke, sekian aja buat video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan mengenai HP ini, silakan tulis aja di kolom komen. Dan kalau kalian suka video ini, boleh bantu like dan juga subscribe channel ini. Oke, sekian dari gua. Seperti biasa, semoga bermanfaat.